Ya, sementara itu Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asyari. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak kasus ini agar segera dibongkar tuntas dan menurutnya pelaku harus dihukum berat. Kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta. Insiden polisi tembak mati polisi terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat dini hari. Korban tewas dengan luka tembak di kepala sebelah kanan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asyari ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara pelaku sudah diamankan di Ditpropam Polda Sumbar setelah menyerahkan diri usai menembak korban dan diperiksa intensif. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menjelaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapa yang menghalangi dalam proses penyelidikan. Upaya-upaya tertentu dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak terlalu dibesar-besarkan sebagaimana yang pagi ini juga sudah muncul di pemberitaan. Tetapi yang dimaksud pimpinan menghabisi itu juga siapa. Tapi saya sampaikan di sini bahwa memang di satu polres, di satu satuan sebenarnya antara aparat penegak hukum dalam hal ini seorang kasat memang sangat dekat dengan seorang kabak karena bagian dari struktur organisasi. Tetapi apapun yang terjadi, pendalaman masih kami lakukan secara umum, secara khusus kita belum bisa mendetailkan misalnya ada bagaimana kausalitas dan hubungan secara individual antara korban dengan pelaku. Ini juga masih kami dalami. Tetapi yang jelas peristiwa itu memang benar terjadi. Ada korban, ada yang diduga tersangka. Tersangka sudah berhasil kami amankan dan juga sampai saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif. Kemudian juga barang bukti, saksi-saksi juga sedang kami kumpulkan dan kami periksa sampai saat ini. Tetapi tentunya kita semua juga menyimpulkan sementara bahwa ini adalah kasuistik. Kasuistik maksudnya terjadi hanya antara penegak hukum dengan satu sisi diduga oknum yang bertentangan atau berlawanan pendapatnya atau berlawanan niatnya atau mungkin berlawanan tujuannya. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur. Karena ini baru kita sampaikan peristiwanya benar terjadi. Dan ada perwira kami yang juga meninggal dunia, yang secara hukum pastinya kita akan tegakkan seoptimal mungkin. Tetapi secara manusiawi dan secara dinas pasti juga kami akan mengantarkan jenazah
menyerahkan jenazah ke keluarga almarhum dan sampai nanti proses pemakaman di Makassar, di kampung halamannya, karena orang tua terutama ibu dari almarhum masih ada. Ini pun berdasarkan atas permintaan dari orang tua.